Tentu seperti janji saya tadi di awal, saya akan menanyakan lebih dalam begitu ya, lebih detail sebetulnya apa saja pemberat ataupun kontributor negatif pada pergerakan pasar hari ini yang mana andai kita amati sudah finish begitu ya di zona merah melemah 0,48% dan berada di level 6.839 poin. Nah, Bunga, mungkin Anda melihatnya secara point of view yang lebih dalam begitu ya. Ya. Ada apa sebenarnya di sana hingga pasar nampaknya juga rawan sekali terkoreksi akhir-akhir ini? Tapi kita rangkum dulu sepertinya ya untuk pergerakan IHSG pada hari ini, Bram. Kita lihat IHSG kembali terjerembab di teritori negatif. Ini berada di zona merah, melemah 0,48% ke level 6.839. Sebetulnya ini adalah level psikologis begitu ya, Bram ya. Kalau kita lihat, kalau untuk teknikalnya sendiri memang saat ini sedang di level 6.800-an untuk level psikologisnya. Dan kalau kita lihat juga untuk level tertingginya, tadi di IHSG pada perdagangan hari ini sempat berada di 6.880. Sementara untuk low-nya, terendahnya ini sebesar 6.827. Dan kalau kita lihat ini juga nilai turnover atau transaksinya juga cukup sepi ya. Untuk hari ini hanya di 11 triliunan saja. Sementara untuk kalau kita lihat selama pekan kemarin dan juga kemarin ini hanya berada di range 8 hingga 11 triliunan saja ini, Bram. Oke, baik. Memang Anda dilihat range-nya memang di 8, 9, 10, 11 triliun begitu ya. Tapi Anda dilihat pertumbuhannya sebetulnya sudah mulai agaknya sih meningkat untuk secara nilai turnover-nya ataupun nilai transaksinya. Tapi juga adanya pergerakan negatif, pasti ada sentimen negatif pula di sana. Sebetulnya ada sentimen negatif apa pada pergerakan pasar hari ini, Bunga? Ya, kalau kita lihat secara global ini, Bram, kalau kita lihat untuk kinerja IHSG ini nampaknya juga sejalan dengan saham Asia Pasifik yang juga kompak ambles di zona merah. Kalau kita lihat untuk Nikkei 225 atau Tokyo ini juga mengalami pelemahan di 0,39%. Lalu juga Hang Seng Index ini dari Hong Kong juga mengalami pelemahan 1,04%. Lalu kita lihat juga Shanghai Composite Index yang seperti Anda bisa lihat pemirsa di layar kaca Anda juga mengalami pelemahan 0,42% dan Straits Times Index atau Singapura ini juga mengalami pelemahan sebesar 0,63%. Ini cukup dalam begitu ya. Dan ini juga nampaknya seperti yang tadi sudah kita bahas di awal ini, Bram, bahwa saat ini pelaku pasar masih menunggu untuk pengumuman The Fed terkait dengan suku bunga acuannya. Ini apakah akan kembali menaikkan atau namun kita lihat ya, sepertinya proyeksinya ini akan tetap hawkish, akan tetap menaikkan sebesar 25 basis poin atau ada potensi naik lebih banyak begitu ya, Bram, ya, dari 25. Tapi kita harapkan saja ya udah gitu, jangan naik-naik banget begitu ya, Bram ya. Dan kalau kita lihat juga sudah tadi kita sempat bahas ECB dan BOE ini juga akan mengumumkan arah kebijakan moneternya di pekan ini juga pada hari Kamis begitu ya. Dan PMI Manufaktur China ini kalau di bulan Desember ini adalah sebesar 47 dan di Januari ini diperkirakan di level 49 meskipun masih cukup rendah, namun ini artinya sudah ada pertumbuhan begitu ya. Nah, kalau dari domestik sendiri kita lihat besok ada rilis inflasi dalam negeri, Bram, di mana kalau bulan lalu atau bulan Desember 2022 inflasi kita adalah 5,5 dan diprediksikan untuk bulan ini menurun yakni 5,4 di bulan Januari ini. Nah, ini juga Bank Indonesia nampaknya juga jadi bimbang ini, Bram. Kalau kita lihat kalau The Fed menaikkan suku bunga acuannya, namun Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga acuannya, ini akan ada potensi capital outflow di mana tentunya pelaku pasar akan lebih memilih TBL dibandingkan dengan SBN. Karena kalau misal kita lihat sekarang Bank Indonesia ini kan hanya 5,75%. Artinya hanya kalau dibilang rentangnya hanya 100 begitu ya dari The Fed. Ini kan ada potensi bahwa lebih tertarik dengan TBL dibandingkan dengan SBM. Nah, ini kalau misalnya Bank Indonesia itu tadi, kalau Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga acuannya, ini akan ada capital outflow, ada potensi capital outflow. Tapi kalau menaikkan suku bunga acuannya, ini juga akan ada ekonomi biaya tinggi, di mana tentunya kredit ikutan naik seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumer. Nah, inilah yang membuat pasar masih wait and see begitu, Bram. Ya, tapi andai kita amati juga sebetulnya begitu ya, Bunga, di saat pasar sudah mengekspektasikan bahwa kenaikan The Fed akan ada di 25 basis point, ini sudah tentunya juga sudah di price in begitu. Apabila memang sesuai ekspektasi di Kamis nanti atau tadi Bunga sempat menyinggung Super Thursday begitu ya, ada BOE dan juga ECB, lalu The Fed juga akan
ramai-ramai untuk merilis data ataupun dari kebijakan moneternya terkait suku bunga, ini akan memberikan hawa positif juga ke pasar kita. Kita nantikan saja seperti apa pasar kita di Kamis nanti ataupun di hari esok. Apakah memang lebih optimis karena memang 2 hari terakhir ini nampaknya rawan sekali terkoreksi untuk pasar IHSG kita. Dan kalau melihat secara sektoral, Anda mengamatinya secara sektoral itu di sektor mana yang kiranya bisa meraup cuan dan juga masih cukup prospektif untuk diambil dalam jangka dekat, menengah ataupun panjang, Bunga? Oke, nah Bram, ini ada salah satu saham yang sebetulnya menarik untuk diperbincangkan begitu ya. Ini salah satu saham emiten fashion muslim ini Bram, yakni PT Bersama Zata Tbk yang digembok atau terkena suspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya cooling down karena saham Zata ini mengalami penurunan harga kumulatif yang cukup signifikan, di mana penghentian sementara ini dilakukan di pasar reguler dan juga di pasar tunai begitu. Dan kalau kita lihat memang kemarin saham Zata ini ditutup ambles begitu ya ke 6,78% ke posisi 55 per saham. Nah, harga ini sebetulnya jauh dari harga penawaran perdananya yang ada di 100 per sahamnya, atau artinya Zata ini sudah menyentuh auto reject bawah sejak 17 Januari. Artinya sudah 9 hari Zata mencetak ARB ini Bram, dan ada rumor juga bahwa transaksi gagal bayar atau repurchase agreement alias repo atau gade saham begitu ya di 3 saham, yakni ada Zata, lalu juga ada PT Indo Purko Pratama Tbk dengan kode emiten IPPE, dengan juga serta PT Berkah Beton Sedaya Tbk dengan kode emiten BEBS. Ya, Gitu, tentunya yang disebutkan oleh Bunga begitu ya, ada Zata ini juga patut diantisipasi oleh para pelaku pasar dan juga sebetulnya harusnya sudah memasang exit strategi begitu ya. Ya. Sebelum akhirnya auto reject bawah ataupun ARB, investor sudah menyelamatkan diri terlebih dahulu. Tapi juga andai kita amati dengan koreksinya begitu beberapa emiten yang tadi juga disebutkan oleh Bunga, nampaknya untuk perbankan big caps di hari ini juga lebih merah menyala ini Bunga. Dan jadi juga andai kita secara sektoral turut memberikan kontributor negatif bagi pergerakan IHSG, yang mana juga bisa kita lihat sendiri IHSG pada hari ditutup di zona merahnya. Ada apa di sana ataupun ada apa sentimen negatif apa di perbankan big caps, Bunga? Ya, kalau kita lihat ini nampaknya sektor perbankan seperti baju saya ya, seperti warna baju saya ini merah membara. Ini jelang keputusan suku bunga The Fed. Sekali lagi kita masih menunggu pengumuman dari The Fed yang tentunya berkaitan dengan suku bunga BI ke depannya ini Bram, yang bisa berdampak ke penyaluran kredit. Dan kalau kita lihat untuk Bank Mandiri ini stagnan begitu ya. Di level 9.950. Anda bisa lihat pemirsa di layar kaca Anda. Untuk BNI harus ambles ke zona merah 1,61%, mengalami pelemahan 1,61% atau turun 150 poin ke level 9.150-an. Sementara untuk Bank Sentral Asia ini menjadi pemimpin untuk amblesnya ke teritori negatif pada hari ini, yakni ambles ke 2,59% di level 8.475. Sementara untuk BRI atau BBRI ini melemah 0,65% ke level 4.580. Ya, ini juga Bank Sentral Asia menjadi salah satu yang emiten yang menarik mata saya begitu ya, melihat ya koreksi 2,59%. Sebetulnya apakah memang ini aksi profit taking? Karena Anda kita lihat secara one week ini masih cukup apresiasi 3,04%. Nah, kita nantikan saja apakah memang ini hanya aksi profit taking saja di saham-saham perbankan big cap karena memang lagi musim bagi-bagi dividen dan juga laporan keuangan begitu ya, Bunga. Kita harap seperti itu karena memang ini cukup menjadi kontributor negatif apabila perbankan big caps berada di zona ataupun teritori negatifnya. Terima kasih Bunga, market fokus dari Anda cukup lengkap sekali.